Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Anton Amana di Excel Live Channel. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita menjalankan kode makro VBA ketika sebuah sel atau beberapa sel di dalam lembar kerja Excel kita klik. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Oke, karena video ini saya buat menggunakan makro VBA, dan ketika nanti teman-teman mengikuti tutorial ini sampai selesai dan menuliskan kode-kode makro VBA di dalamnya, maka pastikan file Excel teman-teman disimpan dengan format XLSM ya, biar nanti bisa dijalankan kembali. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Rencananya nanti saya akan menjalankan kode makro VBA ketika sel A1, sel A2, B1 dan B2 ini dipilih atau diklik. Nah, untuk menjalankannya, kode yang harus saya tulis adalah seperti ini. Saya buka terlebih dahulu jendela Microsoft Visual Basic Editornya dengan cara saya klik aja nama lembar kerjanya ini, Sheet 1, saya klik kanan, kemudian saya pilih View Code. Oke, kita sudah berhasil membuka jendela Microsoft Visual Basic Editornya. Selanjutnya, saya harus memilih terlebih dahulu di sini objek apa yang harus saya pilih ketika sel yang saya maksudkan tadi, mulai dari A1 sampai dengan B2, ketika dipilih dia akan menjalankan kode tertentu. Nah, maka objek yang saya pilih ini dia, worksheet. Nah, kemudian untuk prosedurnya saya pilih yang ini, prosedurnya selection change. Jadi tidak peduli kita merubah isi selnya, asalkan pengguna mengeklik sel-sel tersebut, maka kode ini akan dijalankan. Nah, untuk membatasi agar kode ini hanya berlaku pada sel atau ring tertentu saja, maka saya harus menambahkan sebuah statement if seperti ini. If not intersect. Oke, if not intersect, ini dia. Kemudian buka kurung, saya lanjutkan dengan target, koma, kemudian ringnya. Nah, ini dia kuncinya. Jadi perintah ini hanya berlaku untuk ring tertentu saja. Untuk kasus ini adalah mulai dari sel A1 sampai dengan sel B2. Oke, tutup kurung, kemudian saya tutup kurung lagi. Nah, jika di sel A1 sampai sel B2 ini diklik, jadi saya lanjutkan seperti ini, is nothing, then, maka karena di sini ada if, maka saya tutup dulu ya teman-teman ya, dengan statement and if, biar nggak kelupaan nanti. Oke, disinilah nanti baris kode yang akan dieksekusi ketika sel A1 sampai dengan sel B2 ini diklik. Oke, yang mudah seperti ini aja, kotak pesan ya, message box. Oke, kotak pesannya saya tulis seperti ini aja, sel ini dipilih. Nah, itu aja. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan coba uji kode ini. Untuk mengujinya kita tidak harus menekan tombol play ini ya teman-teman ya. Jadi langsung aja untuk mengujinya kita langsung aja klik sel-sel tersebut di lembar kerjanya. Oke, saya beralih ke Microsoft Excel-nya. Saya pilih sel C4. Nah, dia tidak muncul pesan-pesannya. Sementara kalau di sel A1 saya klik, nah ini dia, muncul pesan sel ini dipilih. Di sel B2 muncul kotak pesan, juga nama isinya sel ini dipilih. Oke, sekarang kita akan coba mungkin kotak pesannya berisi nama sel yang dipilih. Jadi nanti kalau saya klik sel B1, maka di sini muncul kotak pesan yang isinya nama selnya, jadi sel B1. Oke, untuk melakukannya saya akan rubah kotak pesannya. Saya kembali ke jendela Microsoft Visual Basic Editornya. Untuk kotak pesannya, ini sel ini dipilih, saya hapus nih teman-teman ya. Oke, saya del. Saya ganti dengan perintah seperti ini, active cell. Kemudian saya lanjutkan dengan simbol titik. Nah, di sini ada address, jadi alamatnya. Nah, untuk alamatnya, kalau teman-teman langsung menuliskan dengan seperti ini, active cell.address, maka nanti yang muncul itu adalah alamat sel absolut. Jadi yang biasanya ada simbol dolarnya. Nah, karena saya tidak ingin menampilkan simbol dolar, maka saya lanjutkan di sini dengan buka kurung. Kemudian di sini untuk nilai absolut untuk barisnya, saya kasih angka 0 aja. Jadi nanti tidak ada simbol dolarnya. Kemudian koma. Untuk kolomnya juga sama, kolomnya juga saya kasih angka 0 aja. Oke, tutup kurung. Jadi nanti pesannya
berupa sel aktif yang saya pilih tanpa ada simbol dolar. Jadi nilainya bukan sel absolut. Oke, sekarang kita akan coba uji lagi. Saya pilih sel B2. Nah, ini dia. Kotak pesannya isinya alamat selnya B2. Kalau saya pilih sel D3, dia tidak akan muncul ya. Dia tidak akan dijalankan kode yang tadi. Sel A1. Nah, muncul kotak pesan yang isinya juga nama sel yang saya pilih, yakni sel A1. Oke, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menjalankan kode-kode yang berbeda. Jadi ketika saya pilih sel A1, maka kode dijalankan adalah kode A misalnya. Nah, sementara kalau saya pilih sel A2, maka kode yang dijalankan berbeda lagi, bukan seperti yang ada di sel A1. Begitu juga dengan sel B1 maupun di sel B2-nya. Nah, caranya untuk menjalankan kode yang berbeda di setiap sel-sel yang saya pilih ini, maka saya kembali lagi ke jendela Microsoft Visual Basic-nya. Untuk melakukannya, saya membutuhkan sebuah perintah seperti ini. Nah, ini saya hapus. Message box-nya saya hapus, saya ganti dengan statement seperti ini. Select case. Oke. Ya. Jadi nanti setiap kali sel aktif ini dipilih, nah di sini saya tekan enter. Kemudian karena ada select case, saya tutup dulu teman-teman ya, biar nggak lupa. Di sini ada end select. Oke. Jadi nanti saya ingin menjalankan kode-kode ketika sel-sel tersebut dipilih. Jadi sel A1 ketika dipilih, kode A yang dijalankan. Ketika A2 dipilih, kode B yang dijalankan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk menjalankan perintah seperti ini, di bagian select case-nya saya lanjutkan dengan perintah seperti ini. Case is. Nah, di sini selnya sel A1 saya tulis seperti ini, petik A1, enter. Oops, sorry. Di sini harusnya ada sama dengan. Oke. Jadi nanti ketika kondisinya sel yang saya pilih adalah nilainya A1, maka yang dijalankan kode A dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Di sini case is sama dengan A2. Oke, saya lanjutkan lagi. Case is sama dengan B1. Kemudian yang terakhir, case is sama dengan B2. Oke. Udah selesai, ini kita sudah menentukan kondisinya. Tinggal kita menuliskan apa yang terjadi jika sel A1 dipilih. Oke, yang paling mudah ya kotak pesan lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk kondisi A1 jika sel A1 dipilih. Nah, di sini kotak pesannya misalnya message box ini adalah sel A1 misalnya. Sekarang untuk sel A2. Misalnya saya ingin mengaktifkan user form misalnya. Jadi ketika sel A2 dipilih, maka user form yang muncul. Oke, untuk melakukannya maka saya harus membuat user form terlebih dahulu ya. Caranya saya klik kanan di sini, kemudian saya insert user form. Oke, ini aja user formnya sederhana, kosongan ya. Nama user formnya ini dia, user form 1, tanpa ada titik, tanpa ada simbol yang lainnya. Oke, sekarang saya klik 2 kali di sini sheet 1-nya. Oke, untuk kondisi di mana sel A2 dipilih, maka saya akan panggil user formnya biar muncul. Berarti kalau saya ingin memanggil user form, saya tulis ini user form 1 karena tadi namanya user form 1. Kemudian saya lanjutkan dengan titik, di sini saya lanjutkan dengan show. Oke, sekarang di sel B1. Kalau di sel B1 diisi apa ya perintahnya ya? Oke deh, di sel B1 saya akan isi seperti ini aja. Jika sel B1 dipilih, maka di sel misalnya saja di sel A4 misalnya ya. Jadi nanti di sel atau di ring A4 itu akan muncul sebuah perintah seperti ini. Belajar bersama Xlive. Oke, seperti ini. Jadi nanti kalau sel B1 dipilih, maka di sel A4 akan tertulis sebuah nilai seperti ini, belajar bersama Xlive. Nah, sementara kalau sel B2 dipilih, perintahnya mungkin seperti ini ya. Ring A4 ini akan saya hapus, sudah gitu aja. Clear content. Nah, oke, sudah selesai. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kalau di sel A1 saya pilih, maka muncul kotak pesan, ini adalah sel A1, informasi kotak pesannya. Sementara kalau di sel A2 saya pilih, maka user formnya akan muncul. Tadi kita sudah membuat user form baru yang masih kosong ya. Nah, selanjutnya di sel B1, kalau di sel B1 saya pilih, maka di sel A4 akan muncul sebuah teks seperti ini, belajar bersama Xlive.
Kemudian kalau di sel B2 saya pilih sel A4, itu akan dihapus. Oke, sekarang kita akan coba. Yang pertama saya pilih sel B1. Nah, ini dia muncul belajar bersama Excel Live. Secara otomatis akan terisi ya. Sekarang saya pilih sel B2. Nah, dia akan hilang, akan dihapus ya. Sementara kalau di sel A1, nah ini adalah sel A1. Muncul kotak pesan, ini adalah sel A1. Sementara kalau saya pilih atau saya klik A2, muncul sebuah user form seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Cukup mudah ya menjalankan sebuah kode makro VBA ketika sel-sel tertentu kita klik. Dan di video tadi kita sudah belajar bagaimana cara menjalankan kode yang berbeda di setiap sel-sel yang kita pilih atau yang kita klik. Oke, mudah-mudahan tutorial yang cukup sederhana dan cukup singkat ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham seputar tutorial kita kali ini, silakan saja teman-teman tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran Microsoft Excel berikutnya, tentunya masih bersama saya Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.